Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Muntadiratul Maufiro, peserta PKDP tahun 2026 dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya adalah dosen mata kuliah Ekonomi Internasional pada program studi Perbankan Syariah di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan metode pembelajaran debat. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang PS 6B, benar ya? Saya absen dulu untuk perkuliahan hari ini. Yang pertama, Mbak Alia Maila. Yang mana? Oke, hadir semua ya hari ini ya? Hadir, Bu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Terima kasih. Oke, PS 6B, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat. Kemudian, apakah kalian sudah siap untuk melakukan perkuliahan pada hari ini? Siap. Oke, siap ya. Baik, teman-teman. Sebelum saya menjelaskan masuk kepada inti materi hari ini, ada satu pantun yang semoga dengan pantun ini kalian nanti bisa lebih semangat lagi untuk mengikuti perkuliahan. Oke, jadi nanti saya minta tolong sumbangan cakep dan juga tepuk tangannya ya teman-teman ya. Oke. Burung merpati terbang melayang. Hinggap sebentar di pohon jati. Kalau ekonomi internasional terasa menantang, tenang, dosennya ramah dan baik hati. Oke, saya ada satu motivasi untuk kalian hari ini, bahwa mahasiswa yang hebat bukanlah mahasiswa yang selalu benar, tapi mahasiswa yang mau bertanya, kemudian mau berpikir dan belajar dari kesalahan. Jadi kalian tidak perlu takut, tidak perlu malu nanti kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda dari teman-teman kalian. Sampaikan saja. Baik mahasiswa sekalian, seringkali kita berpikir bahwa ekonomi internasional itu adalah sesuatu yang rumit, penuh dengan angka-angka, membahas tentang ekspor, membahas tentang impor, membahas tentang kurs dan juga strategi-strategi. Tetapi sebenarnya ekonomi internasional itu muncul atau ada di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ada yang pakai iPhone di sini? Atau ada yang pengen beli iPhone di sini? Kalau misalnya kursnya sekarang ini kan nilai rupiah sedang turun, artinya kalau misalnya kita beli barang dari luar negeri, misalnya iPhone gitu, maka harga iPhone menjadi lebih mahal. Nah, itu adalah bagian dari ekonomi internasional. Mahasiswa sekalian, saya ingin mengajak kalian mengingat kembali materi dari pertemuan yang lalu, yaitu pertemuan daya saing produk internasional. Berbicara tentang daya saing, sebenarnya konsepnya sederhana. Misalnya ada dua warung kopi, yang satu itu rame banget, yang satu itu sepi banget. Kira-kira yang ramai banget ini kenapa? Angkat tangan, silakan, Mas. Karena pelayanannya itu bagus dan juga nasi bantingannya enak. Oke, nasi bantingannya enak. Jadi daya saing itu sebenarnya tidak hanya berlaku pada warung-warung kopi atau usaha-usaha kecil. Kalau dalam tataran negara itu juga berarti daya saing. Tetapi perbedaannya adalah kalau dalam tataran negara, produk-produk yang diperjualbelikan bukan hanya gorengan, es teh ataupun nasi bantingan, tetapi produk-produk ekspor, misalnya tekstil, kemudian nikel, kemudian batu bara dan lain sebagainya. Gitu ya, mahasiswa? Baik, kalau pertemuan yang lalu kita berbicara tentang daya saing perdagangan internasional, maka pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sejauh mana intervensi atau campur tangan pemerintah di dalam perdagangan internasional.
Mahasiswa sekalian, dalam perkuliahan hari ini tentu kita harus ada target ya. Targetnya seperti yang sudah saya tuliskan di slide PowerPoint bahwa capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita pakai pada perkuliahan hari ini adalah jadi setelah perkuliahan hari ini kalian diharapkan mampu mengevaluasi mekanisme perdagangan internasional dalam perspektif akad transaksi keuangan syariah. Dengan sub CPMK-nya, kalian diharapkan nanti mampu mengevaluasi dampak kebijakan internasional serta peran organisasi dan kerjasama internasional terhadap perkembangan perdagangan internasional syariah. Baik, hari ini kita akan membahas kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan internasional itu apa aja sih? Yang pertama ada tarif, hambatan non-tarif, proteksionisme, substitusi impor, dan promosi ekspor. Kita kemudian masuk ke dalam substitusi impor. Apa sih itu substitusi impor? Substitusi itu adalah barang pengganti, impor adalah ketika suatu negara membeli barang dari luar negeri. Jadi, substitusi impor adalah strategi menggantikan barang impor dengan produksi domestik. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan ke strategi tandingannya, mahasiswa sekalian. Strategi tandingan dari substitusi impor adalah promosi ekspor. Saya bilang tadi tandingan karena ini adalah kebalikan dari strategi substitusi impor. Promosi ekspor adalah strategi yang mendorong peningkatan ekspor ke pasar internasional. Kalau tadi yang substitusi impor itu kita menggantikan barang yang diimpor dengan barang produksi dalam negeri. Kalau promosi ekspor itu kita menggencarkan produksi dalam negeri untuk kemudian diekspor ke luar negeri. Oke, sampai di sini, kalau kita mengambil sudut pandang di dalam negara kita Indonesia, kira-kira Indonesia itu lebih cocok untuk substitusi impor atau promosi ekspor, mahasiswa sekalian? Yang setuju untuk strategi substitusi impor angkat tangan? Oke, 1, 2, 3, 1000 ya. Kalau yang setuju untuk promosi ekspor angkat tangan? 1, 2, 3, 1001. Kubu yang setuju dengan promosi ekspor, ada yang kubu yang setuju dengan substitusi impor. Maka setelah ini, saya pengen kalian membagi dua kelompok. Ada kelompok yang pro, ada kelompok yang kontra. Nanti saya ingin kalian mencari argumentasi yang disertai dengan data dan juga referensi, sehingga kita bisa menarik kesimpulan sebenarnya Indonesia itu lebih cocok untuk strategi yang mana. Silakan dibentuk dua kelompok. Baik mahasiswa sekalian, sudah terbentuk dua kelompok di sini, ada kelompok pro, ada kelompok kontra. Jadi nanti kalian akan mendiskusikan mosi debat atau pernyataan debat. Pernyataan debatnya adalah Indonesia seharusnya lebih mengutamakan strategi substitusi impor dibandingkan promosi ekspor untuk mencapai kemandirian ekonomi nasional. Sebelum debat kita mulai, saya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa argumentasi kalian nanti itu harus berdasarkan data dan juga hasil penelitian dan juga teori. Kalian perlu tahu bahwa ada penelitian dari Prof. Agus Eko Sujianto bahwa ternyata promosi ekspor itu punya dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Ada data-data lengkapnya di sana. Sehingga ketika kalian menyusun argumentasi terkait dengan substitusi impor maupun promosi ekspor, kalian harus mengintegrasikan itu dengan penelitian-penelitian yang sudah ada atau data-data terbaru dari Indonesia, seperti itu. Sebelah kiri saya adalah kelompok yang pro terhadap mosi ini. Kelompok yang sebelah kanan saya, kelompok yang kontra terhadap mosi ini. Bisa dipahami? Saya beri waktu 30 menit, silahkan dikerjakan. Oke, gimana? Sudah oke? Sudah bisa ya? Nanti argumentasinya yang mana? Oke, baik, betul ya, semangat terus.
Mahasiswa sekalian, 30 menit sudah berlalu. Saya rasa kalian sudah siap untuk mempresentasikan atau mengungkapkan apa pemikiran hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Untuk yang pertama, kelompok yang terlebih dahulu untuk mengemukakan argumentasi utamanya terkait dengan mosi debat Indonesia seharusnya lebih mengutamakan strategi substitusi impor. Silakan perwakilannya. Baik, silakan Mas Robert. Indonesia seharusnya lebih mengutamakan strategi substitusi impor karena ketergantungan yang tinggi terhadap barang impor masih menjadi tantangan bagi perekonomian nasional. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok kontra perwakilannya untuk mengemukakan argumentasi utamanya. Silakan Mbak Roisa. Baik, jadi Indonesia itu seharusnya lebih mengutamakan strategi promosi ekspor karena ekspor itu terbukti menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Interupsi, saya mau menyanggah pernyataan dari Mbak Roy satu lagi. Jika pasar internasional itu tadi menjadi prioritas utama, lalu siapa yang akan melindungi industri dalam negeri yang masih dalam pengembangan dan masih belum mampu bersaing dengan perusahaan multinasional? Baik, saya izin untuk memberikan jawaban dari sanggahan Mbak. Oke, silakan Mas Zaki sanggahannya, jawabannya. Oke, jadi kami dari tim Mosi sebelah ingin mengajukan sanggahan di mana sebenarnya kami itu tidak berpendapat bahwasannya industri dalam negeri itu harus dilepas begitu saja seperti yang Mbak Matrina katakan tadi ke pasar global tanpa adanya perlindungan. Oke, terima kasih untuk kelompok kontra dan juga perwakilannya. Baik, setelah kita berdiskusi dan juga melakukan debat tadi, tidak terasa kita sekarang sudah berada di ujung perkuliahan teman-teman ya. Jadi saya akan memberikan kesimpulan untuk perkuliahan materi kita hari ini, materi perkuliahan kita hari ini. Jadi untuk strategi substitusi impor dan promosi ekspor itu masing-masing memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Tidak ada strategi yang sepenuhnya benar, begitu juga tidak ada strategi yang sepenuhnya salah. Mahasiswa sekalian, dalam menentukan kebijakan perdagangan internasional tentunya tidak semua harus berdasarkan profit oriented saja, tetapi juga harus ada nilai al-adil. Apa al-adil? Keadilan. Baik, setelah saya menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, adakah teman-teman mahasiswa sekalian yang ingin melakukan refleksi mengenai apa yang kalian tangkap dari materi kita hari ini? Angkat tangan. Saya, Bu. Silahkan, Mas. Baik, dari sini saya rasa pembelajaran hari itu saya memahami bahwa kebijakan perdagangan internasional merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Selanjutnya pertemuan berikutnya, silakan kalian mempelajari materi mengenai integrasi ekonomi dan juga kerjasama perdagangan internasional. Nah, ini barcode untuk kuis hari ini. Silakan di-scan pada handphone masing-masing. Nanti kalian akan mengerjakan 25 soal yang kaitannya dengan materi hari ini. Silakan di-scan dulu. Oke, mahasiswa sekalian, jika kalian nanti ingin mempelajari lebih lanjut mengenai materi kita hari ini, yaitu materi kebijakan perdagangan internasional, di luar forum ini, kalian bisa melihat video media pembelajaran saya yang nanti akan saya upload di YouTube dan linknya akan saya share ke grup kelas. Untuk sebelumnya, silahkan dilihat sekilas dulu video media pembelajaran saya. Selamat datang pada perkuliahan ekonomi internasional. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih semuanya. Saya akhiri kuliah kita hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.